Aku Sani, ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Oke, kali ini aku mau cerita tentang sebuah pengalaman dari teman kita, dari nakes, tenaga kesehatan. Sebut saja namanya Mira. Dia adalah seorang perawat. Saat itu dia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa yang sedang kerja praktek di rumah sakit besar. Di rumah sakit ini dia punya asrama khusus pegawai, khusus tenaga kesehatan, perawat, dokter, farmasi, dan lain-lain. Mira yang berpikir kalau kayaknya capek deh kalau misalnya pulang pergi dari rumah ke rumah sakit kan, karena ada fasilitas asrama dari rumah sakit ya kenapa enggak? Pertama dia ngirit ongkos juga, kedua dia bisa ngirit waktu juga. Ya udahlah, dia pikir ya udahlah kita asrama aja. Aku asrama aja gitu kan. Asrama ini emang nggak terlalu bagus, nggak terlalu wah apa gimana gitu. Tapi kan yang untuk namanya mahasiswa ya, dia mikir ya yang penting bisa ada tempat buat tidur, buat istirahat, terus bisa ngirit juga kan. Akhirnya ya udah tanpa mikir panjang tempatnya enak atau bagus, yang penting ya udah dia bisa eh, punya tempat untuk istirahat dan mengirit uang jajannya. Singkat cerita, asrama di rumah sakit ini punya 4 lantai di belakang rumah sakit. Posisinya di belakang rumah sakit. Jadi nggak jauh dari rumah sakit, di belakangnya itu ada gedung, dan gedung itu digunakan khusus untuk asrama pegawainya. Saat itu, Mira datang ke asrama itu di musim hujan, FYI aja. Musim hujan kan lagi dingin-dinginnya ya. Terus lagi lembab-lembabnya juga ya. Terus Mira ngelihat nih, oh ini gedungnya agak-agak creepy ya. Pertama, cat temboknya itu udah banyak yang ngelupas. Kedua, lorongnya itu panjang tapi agak lembab. Cahaya matahari juga susah masuk gitu. Cuman ya karena saat itu masih siang, jadi Mira yang nggak terlalu mikir apa-apa. Toh banyak juga yang tinggal di situ. Akhirnya dia dapat di satu kamar, sebut saja kamar 302. Di situ sudah ada teman lain yang tinggal di situ juga di kamar itu. Ada kita sebut saja namanya Neni dan Siska. Jadi mereka bertiga di satu kamar asrama itu. Ada Mira, Neni, dan Siska. Satu hal yang jadi catatan dari pemilik, bukan pemilik apa ya? Hmm, pengurus asrama mewanti-wanti Mira bahwa nggak boleh ada yang naik ke lantai 4. Sampai malam tiba, ini masih hari pertama ya, masih hari pertama, jadi dia tuh masih beres-beres, terus ngeliat jadwal-jadwal prakteknya. Oh, mulai besok aku jadwal ini pagi, sore, malam. Oh iya, oke. Nah, di hari pertama itu dia masih beres-beres rapih-rapih di kamarnya, sampai menjelang malam, udah masuk maghrib itu auranya udah mulai beda. Ya beda karena pertama nggak ada sinar matahari, terus lampu-lampu itu kan udah mulai dinyalain kan. Cuman yang bikin dia agak kurang nyaman, itu lampu memang banyak, tapi kok lampunya redup semua ya gitu. Ya dari situ Mira nggak terlalu banyak mikir, maksudnya ya namanya juga bangunan tua kan, ya wajar lah kalau misalnya listriknya pun nggak gimana ya, kurang bagus apa gimana, namanya juga ya bangunan tua, nggak terlalu banyak mikir. Dan beberapa spot di lantai itu, bukan cuma lantai Mira doang, itu di setiap lantainya tuh ada spot-spot yang emang lampunya tuh selalu redup gitu. Balik lagi, Mira masih positive thinking. Ya itu mungkin lampunya emang yang mau korslet atau mau mati kan suka kayak gitu ya. Kalau misal lampu yang udah mau habis atau udah korslet itu kan kayak suka redup-redup sendiri gitu kan. Mira nggak banyak mikir. Malam pertama dia tidur dengan santai. Hari-hari berikutnya dia fokus sama kerja, sama tugas kuliahnya, terus praktek segala macem. Sampai ke asrama, tidur, terus banyak
cerita-cerita sama teman-teman, saling bantu ngerjain tugas gitu kan. Sampai pada suatu malam, Mira tiba-tiba kebangun jam 3 pagi. Saat itu gak ada apa-apa, gak ada yang ngebangunin, gak ada suara-suara aneh, cuman tiba-tiba Mira kebangun aja di jam 3 pagi itu. Gak ada hal aneh yang terjadi, cuman rasanya kayak lebih dingin aja gitu. Memang musim hujan kan, musim hujan memang lebih dingin dari biasanya. Tapi yang Mira rasakan saat itu adalah dinginnya kok beda ya, padahal kan di luar nggak hujan, kok ini dingin banget, dinginnya sampai kayak bikin bulu kuduknya merinding gitu loh. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Mira masih dengan badannya yang kecapean tuh, ya udahlah dia berusaha tidur. Saat dia berusaha tidur nyelemutin dirinya sendiri kan, kayak gini, kayak berusaha merem gitu kan. Tiba-tiba sayup-sayup tuh dia ngedenger kayak suara berangkar yang digeret. Krek, krek, krek gitu. Kayak itu masih sayup-sayup. Mira tuh sambil tidur kayak suara tuh. Karena masih sayup-sayup, dia nggak yakin itu suara apa. Dengan rasa penasarannya, karena suaranya nggak hilang-hilang nih, ada terus suaranya, si Mira langsung menajamkan indera pendengarannya. Apa ya itu? Dia bilang, apa ya? Suaranya nggak hilang-hilang. Lebih dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, suara itu tetap konsisten. Perlahan tapi pasti. Kerak, kerak, kerak. Sampai Mira yakin itu kayaknya suara berangkar deh. Karena kalau misalnya suara berangkar tuh tempat tidur pasien yang di rumah sakit itu kan suka ada suara yang khas ya gitu, didorong itu kan pasti ada bunyinya gitu kan, dan kita tahu itu pasti tempat tidur pasien, berangkar pasien gitu kan. Mira nggak, ini suara berangkar nih, tapi kan ini asrama pegawai, nggak ada berangkar pasien harusnya kan di sini gitu kan. Karena rata-rata di asrama itu mereka lesehan, maksudnya nggak semuanya ada ranjang, ada juga yang cuman kasur di lantai aja gitu. Jarang banget ada kasur pasien. Alhasil dengan rasa penasarannya, Mira coba buka pintu kamar sedikit doang buat mastiin ada apa itu di luar. Dengan rasa penasarannya, dia berusaha ngeliat keluar. Dia cuma ngebuka dikit tuh, pintunya ngebuka dikit, terus dia kayak ngeliat apa ya, gimana ya. Sampai satu titik dia ngeliat ada keranda, bukan keranda, ada berangkat pasien yang jalan pelan-pelan menuju ke arah lift. FYI ini asramanya memang ada liftnya, gedung lama tapi memang dia ada liftnya, ada tangganya juga, dan liftnya itu emang masih berfungsi gitu kan. Liftnya masih berfungsi. Si berangkar pasien itu pelan-pelan tapi pasti jalan ke arah lift. Gitu kan. Tapi nggak ada orang yang ngedorong. Itu merinding gak sih? Si Mira di situ langsung kayak, bentar. Dia tuh awalnya tuh nggak percaya kalau si berangkar itu tuh kayak jalan sendiri. Mungkin ada orang di bawahnya kayak yang sengaja ngedorong gitu kan, atau sengaja ngejailin gitu kan. Dia masih positive thinking di situ. Tapi lama-lama dia lihat, dia selidiki, itu nggak ada orang. Emang si berangkar itu saat melewati kamar dia pun nggak ada orang yang ngedorong. Itu berangkar jalan sendiri. Bayangin gimana shocknya si Mira ngeliat berangkar itu.
Takut nggak? Deg-degan nggak dia? Dia deg-degan di situ. Tapi dia masih penasaran itu si Brangkar tuh mau kemana gitu kan. Aduh, aku nggak habis pikir sini si Mira bisa-bisa yang ngeliat tuh Brangkar lama gitu kan. Kalau aku sih langsung tutup pintu gitu. Ih, itu si Mira ngelihat si Brangkarnya jalan ke arah lift sampai ke titik mendekati lift, Brangkarnya berhenti. Mira udah nggak habis pikir. Mira udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Dia langsung tutup pintu, langsung kayak duk gitu kayak, wah apa nih gitu kan. Dia masih berdiri di belakang pintu, tapi telinganya masih on gitu. Dia masih bisa ngedenger yang di luar tuh apa. Sampai ke titik ada bunyi lift kebuka. Di situ Mira penasaran lagi, itu apa ya? Kayak dia tuh berani apa takut gitu ya? Udah takut, ketakutan itu masih aja penasaran. Itu kan kayak nyari penyakit sendiri ya. Akhirnya dia buka lagi tuh pintunya. Itu masih dalam kondisi yang percaya nggak percaya nih. Masih deg-degan juga, itu tangan masih gemeteran juga. Dia coba buka lagi tuh pintunya. Coba buka lagi pintunya pelan-pelan, sedikit doang. Dia ngeliat itu lift ngebuka dan si keranda lagi. Si Brangkarnya udah di dalam lift. Sampai liftnya ketutup, dia lihat itu liftnya ke lantai 4. Bingung dong si Mira, ya nggak? Karena penjelasan dari pengurus asrama dari awal itu kan nggak ada yang boleh ke lantai 4. Dan selama si Mira di asrama, tinggal di asrama, dia nggak ada mikir apa-apa tentang lantai 4 itu. Toh dia kan kerja juga. Terus masih harus nyelesain tugas kuliah juga. Jadi yang ada di benaknya cuma kerja, ke asrama, pulang, ngerjain tugas, tidur, istirahat. Buat persiapan besoknya lagi kerja lagi. Nggak ada tuh iseng-iseng dia mikir, di lantai 4 ada apa ya? Kok nggak boleh kesana ya? Gitu. Mira itu orangnya lempeng-lempeng aja gitu. Sampai suatu malam ada kejadian kayak gitu tuh dia langsung mikir, apa ya? Ada apa ya di lantai 4 gitu kan? Karena dia baru ngeh satu hal. Lantai 4 itu memang ada. Lantai 4 itu emang ada. Dan Mira tuh baru ngeh aja gitu selama dia tinggal di situ. Gak ada satu orang pun yang berani naik ke sana. Jangan naik, buat ngomongin lantai 4 aja gak ada yang berani. Ya karena Mira awalnya gak mikir apa-apa tentang keganjilan itu pun, ya dia gak terlalu yang signifikan ada apa ya gitu. Enggak, sampai ke malam itu aja dia tuh langsung banyak banget pertanyaan di benaknya itu, di lantai 4 tuh ada apa? Kenapa ada kejadian malam itu yang se-creepy itu gitu. Sampai akhirnya besok paginya Mira tuh nanya sama teman-temannya tuh yang satu kamar. Teh, naon, kata si Neni ini, dia cerita ke si Neni. Naon, kata si Neni kan. Dia orang nyerita gitu kan, cek si Mira teh. Kata si Mira tuh, sini aku mau cerita, dia bilang kayak gitu. Ayah naon, ada apa, kata si Kak Neni tuh. Tadi malam aku ngeliat, ceritain tuh dari awal dia ngeliat si Brangkarnya sampai liftnya sampai ke lantai 4 tuh, dia ceritain kayak gitu. Si Teh Neni ini langsung mukanya tuh langsung pucat, dia langsung tegang, beda ekspresinya. Dia langsung narik tuh si Mira, ngejauhin asrama. Dia jangan cerita di sini, dia bilang kayak gitu si Neni kan. Kata si Teh Neni itu jangan cerita di sini. Pergilah dia ke kantin. Si Mira nanya, kunaon si Teh gitu kan, cek si Mira teh. Kata si Mira, kunaon si Teh gitu. Shh, tong nyerita gitu, tong tarik-tarik teuing gitu. Jangan keras-keras nyeritain itu, katanya. Si Mira penasaran. Kenapa ya? Ada apa ya gitu? Kunaon sih gitu. Tapi si Teh Neni ini nggak mau cerita, nggak mau ngejelasin. Udah nggak usah dipikirin. Udah, kita di sini baik-baik aja. Kerja aja yang bener. Sampai kita lulus kuliah tuh tugas tuh kerjain gitu. Jangan banyak mikir. Yang penting kita baik-baik aja di sini, kita nggak ganggu siapapun gitu kan.
kamu juga jangan kemana-mana, kalau malam-malamnya jangan keluyuran, udah pulang kerja ya udah langsung pulang aja, nggak usah penasaran kemana-kemana gitu. Udah lupain aja. Mungkin tuh kamu lagi kecapean apa gimana gitu kan, jadi halusinasi gitu kata si teh Neni. Cuman si Mira kan nggak bisa yang gitu aja percaya ya. Terlebih saat dia ngelihat mimik ekspresi wajah si teh Neni ini beda gitu. Singkat cerita, gak ada lagi pengalaman-pengalaman Mira yang se-creepy malam itu. Cuman dia ngerasa emang ada sesuatu yang disembunyikan sama penghuni-penghuni asrama di situ. Karena dia sempat nanya sama si pengurus asrama, bilang, "Bu, hari itu teh di lantai 4 teh aya naon sih?" gitu kan, cek si Mira teh. Kata si Mira, "Bu, itu di lantai 4 tuh ada apa sih? Kok nggak boleh ke sana?" gitu. Si pengurus asrama cuma bilang, "Udah nggak usah banyak penasaran. Pokoknya nggak boleh ke lantai 4, itu udah peraturan di sini." Gitu kata si penjaga asrama itu. Karena nggak ada satu orang pun yang mau menceritakan tentang lantai 4, ya udah Mira juga mau apa, nggak bisa dong maksain kan kehendak dia, meskipun dia penasaran banget di lantai 4 tuh ada apa sih gitu kan. Dia balik lagi ke rutinitas sehari-harinya, praktik di rumah sakit, pulang ke asrama, ngerjain tugas, bla 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 bla. Sampai suatu malam ada teman satu kamar dia, Siska, mengalami satu kejadian aneh lagi. Saat itu Siska nih pulang malam habis selesai shift sore. Shift sore itu kan pulang sekitar jam 9 jam 10-an ya normalnya. Cuman biasanya anggaplah kalau misalnya banyak pasien atau mungkin ada tugas-tugas lain, dia bisa pulang lebih larut karena nanggung menyelesaikan tugas-tugas dia di rumah sakit. Karena dia mikir, Siska nih mikir, toh di belakang ini kan tinggal ke belakang, deket gitu kan, nggak jauh perjalanan, tinggal jalan kaki nyampe gitu ya. Udah dia fokus ngerjain tugasnya sampai selesai, tahu-tahu udah jam 12 malam gitu kan. Dia juga udah mulai kerasa capek, barulah dia pulang, OTW pulang ke asrama. Posisinya saat itu Neni sama si Mira tuh udah tidur gitu kan. Akhirnya si Siska jalan ke asrama, sampai ke asrama kayak biasa dia naik lift, karena kalau misalnya naik tangga ke lantai 3 kan lumayan ya udahlah dia naik lift gitu. Emang biasanya rutinitas dia juga kayak gitu dan nggak pernah ngalamin hal-hal aneh gitu. Sampai satu titik itu dia kan naik di lantai 1, liftnya kebuka di lantai 2. Di lantai 2 kebukalah tuh lift. Ting! Ada cewek di depan, bawa tiang infus, pakai baju pasien, rambutnya panjang. Si cewek ini, si baju pasien ini yang pakai baju pasien tuh bawa tiang infus sambil nunduk, rambutnya tergerai ke depan. Tangannya kering, kerontang, tubuhnya kurus banget. Dengan langkah yang lemes, guntai itu dia kayak sambil nunduk kayak berusaha susah payah masuk ke lift. Siska di situ udah yakin ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Itu Siska tuh, aduh, apa ini gitu kan. Kenapa? Itu asrama pegawai, mohon maaf. Kenapa ada pasien di situ jam 12 malam, ngapain ke situ coba? Dan itu yang bikin dia yakin kalau itu bukan manusia apa? Itu baju pasien udah nggak dipakai lagi di rumah sakit itu. Itu baju pasien lama. Baju pasien kan di rumah sakit kadang suka ganti-ganti seragam ya, seragam perawatnya ya. Pasiennya juga ada ganti-ganti baju kan. Model baju pasien yang dipakai sama si cewek ini itu model baju pasien yang lama banget, udah berpuluh-puluh tahun lamanya. Guys,
aduh ini kenapa, aduh gue harus kemana gitu kan, kayak dia kejebak di dalam sendiri gitu. Sama bayangin gak sih si Siska ngelihat itu orang masuk, tuh cewek masuk ke lift, dia cuma bisa mundur ke belakang, itu ceweknya di depan dia, di depan si Siska. Bayangin satu lift berdua doang gitu, kayak gitu kan. Ih, Siska. aku aku nggak bisa ngebayangin kalau bisa aku jadi kamu, kayaknya aku mau nangis gitu kan. Cuman ya udah, mau gimana, Siska dengan berusaha relax gitu, berusaha relax. Dia nggak mau kelihatan kayak yang terlalu takut, karena dia mikir kalau misalnya dia kelihatan takut, memperlihatkan ketakutannya, dia takut malah makin diganggu gitu kan. Ini masih untung si perempuan itu nggak nunjukin wajahnya. Kalau misalnya sampai dia bah gitu kan, kayak Siska nggak mau ngeliat situ wajah tuh perempuan gitu. Makanya udah dalam hati, udah kayak gitu aja, nggak usah kamu ngelihat aku gitu, nggak usah kamu kayak gitu aja. Jadi posisinya tuh si cewek ini yang udah megang tiang infus tuh ngadap ke pintu lift, ngebelakangin si Siska. Si Siska kan di belakang kan. Itu dari lantai 2 ke lantai 3 tuh kayak berasa lama banget si Siska. Aduh cepet dong. Itu lift itu naik. Berusaha naik. Bukan berusaha, emang liftnya tuh naik. Tapi kok gak ngebuka-buka, gak nyampe-nyampe gitu ke lantai 3 gitu kan. Siska udah kayak gemeteran. Aduh cepet gitu kan. Buka gitu kan. Sampai akhirnya tuh pintu lift kebuka. Dia langsung lari itu dari lift, nggak peduli lagi itu si ceweknya masih ngikutin atau apa gitu. Dia langsung lari keluar dari lift, ngebuka pintu kamar, langsung jebret, langsung kayak gitu. Astagfirullahaladzim, itu apa gitu kan. Teman-teman dia, si Neni sama si Mira itu ngelihat, kan kenceng ya nutup pintunya kan, sampai kebangun tuh mereka berdua. Kenapa sih gitu kan? Kunaon hari maneh gitu kan, cek si Mira tuh, kunaon hari maneh gitu, kenapa kamu, kata si Mira tuh. Dia di lift itu, ayo tenang, kata si kanannya tuh coba nenangin si Siska, tenang, iya minum dulu gitu kan. Minum, coba nenangin diri tuh si Siska. Di situ mulailah dia cerita pelan-pelan dari awal lift itu kebuka di pintu di lantai 2 sampai dia keluar dari lift di lantai 3 tuh, dia nggak noleh sedikit pun ke belakang. Si Mira lagi-lagi nih, si Mira penasaran dong, dia ngebuka tuh pintu, ngeliat ke arah lift. Liftnya itu berhenti di lantai 4. Mira mikir lagi, kok ke lantai 4? Kan kalau misalnya lift itu kan nggak akan naik ke atas kalau misalnya nggak ada yang mencet ya. Entah itu orang yang mencet di lantai atasnya, atau mencet dari lantai 1 mau ke lantai 4 gitu kan. Kan lift nggak bisa sendiri naik turun toh, harus ada yang mencet gitu kan. Si Mira mikir, dan itu si lift itu stay di lantai 4 aja gitu. Padahal dia tahu lantai 4 kan nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang datang ke sana kan. Itu jelas-jelas peraturan tak tertulis yang wajib diikutin oleh seluruh penghuni asrama. Tapi kenapa lift itu malam-malam, tengah malam kayak gini ada di lantai 4? Tanpa pikir panjang, ya udahlah, tutup, balik lagi ke kamar. Sejak kejadian Siska terakhir di malam hari itu, nggak ada kejadian yang se-creepy itu lagi. Cuman ya gangguan-gangguan biasa. Hal-hal yang ya namanya juga, pertama gedung lama, kedua bangunannya udah cukup tua kan, ya pasti akan selalu ada cerita-cerita seperti itu. Itu hal yang wajar menurut Mira, karena Mira berpikir di manapun itu, di suatu tempat pasti ada penunggunya. Setelah cerita Siska nggak ada lagi hal-hal yang begitu menegangkan yang terjadi. Cuman ada sedikit gangguan yang kayak
jejak-jejaknya saja, kayak tiba-tiba kok liftnya kok ada dari lantai 4, terus dia ngelihat ada bekas roda berangkar di lantai gitu. Karena kadang si Mira itu kan bangun subuh, kadang dia ada inisiatif untuk olahraga lari pagi juga setelah sholat subuh gitu kan. Nah, saat jam segitu pengurus asrama tuh belum yang namanya beres-beres, otomatis kadang masih banyak sampah, banyak noda-noda gitu kan, bekas penghuni-penghuni yang lainnya. Seringkali Mira ngeliat ada bekas roda tempat tidur pasien gitu. Cuman balik lagi, logikanya itu roda dari mana? Kok hampir setiap hari, malah mungkin bukan setiap hari, tapi setiap kali Mira keluar buat subuh-subuh nih, buat lari pagi, buat jogging saat yang lainnya masih tidur gitu kan, kok itu jejak si roda tuh ada terus gitu di situ. Cuman ya Mira nggak habis pikir, mungkin ya positif thinking, mungkin itu jejak roda yang lain gitu kan. Cuman meskipun dari ukurannya, size-nya pun ya Mira nggak bisa mikir hal yang lain, pasti itu bekas roda si berangkar itu yang terakhir kali Mira lihat gitu. Singkat cerita, Mira ini emang nyari penyakit sih, ini anak nyari penyakit. Aku nggak tahu ini anak nih pemberani apa-apa gitu ya, kok ya, udah tahu ada sesuatu gitu ya, ngapain dicari tahu gitu kan. Si Mira ini inisiatif saat dia selesai shift di emergensi, dia pulang malam-malam, terus dia nggak bisa tidur, dia terus kepikiran tentang lantai 4. Jam 2 dia masih nggak bisa tidur. Akhirnya dia inisiatif lah, pergi ke lantai 4 sendiri. Mira, aku nggak habis pikir sama otakmu, Mira. Ya Allah. Si Mira ini pergi ke lantai 4 sendiri jam 2 malam. Bayangin, lewat lift. Dia naik dari lantai 3 ke lantai 4 lewat lift. Sesampainya di lantai 4, seperti biasa liftnya kayak buka, bling, gitu kan. Hawa dingin tuh langsung nembus ke seluruh badan si Mira. Itu Mira mikir, rasanya emang dingin, tapi ya udahlah, angin doang gitu kan. Angin doang, sampai akhirnya dia keluar dari pintu lift itu ngeliat kanan kiri bersih loh. Ternyata tempatnya tuh bersih loh, nggak seterbengkalai yang dia pikir. Mira berjalan menelusuri lorong di lantai 4 tersebut. Dengan rasa penasaran, dia ngintip di setiap kamar yang dia lewatin. Kamar pertama bersih, kamar kedua bersih juga. Bahkan lantainya pun gak ada sedikit pun kotor, seperti baru dipel, sangat bersih. Kamarnya apalagi, bukan kayak tempat yang terbengkalai. Sedangkan menurut kesaksian para penghuni asrama lain, lantai 4 itu sudah berpuluh-puluh tahun terbengkalai, gak ada satu orang pun yang datang ke situ. Tapi pada kenyataannya yang Mira lihat saat itu adalah luar biasa rapi, bersih. Gak ada satupun kehororan yang dia rasain. Kecuali ya rasa dingin yang dia rasa itu di badan tuh kayak makin lama makin dingin. Dan sama seperti lantai-lantai yang lain, lampu di situ cukup redup. Meski seredup itu, gak ada hawa-hawa horor di situ. Karena ya tempatnya sangat bersih dan nyaman sebenarnya. Sampai di satu titik saat Mira lagi jalan-jalan menelusuri lorong itu, dia ngeliat di ujung lorong sana. Jadi anggaplah gini, liftnya arah sini, lorong kan lurus ya. Di ujung lorong itu ada sedikit letter L seperti ini. Nggak panjang, cuman dikit doang.
Anggaplah kayak satu kamar ada di ujung sini tapi menghadapnya kayak gini, jadi letter L kayak gini. Si Mira kan keluar dari lift itu kan di sini kan, dia menelusuri lorong sini 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 gitu kan, sampai di satu titik dia tuh ngeh di ujung lorong sini itu dia ngeliat ada cewek perawat. Kenapa dia bisa mikir itu perawat? Karena dia si cewek itu tuh pakai seragam perawat di situ, tapi seragam perawatnya seragam perawat lama yang masih pakai cup. Kalau sekarang kan perawat udah jarang ya yang pakai cup kan. Rata-rata mereka pakai harnet doang atau ya pakai kerudung. Si cewek ini dari ujung sana posisinya bisa dibilang membelakangi Mira. Mungkin dia lagi ngeliat pemandangan di sana, di ujung sana. Mira kan dari sini. Nah, si cewek itu posisinya ngeliat ke sana. Saat Mira lagi berjalan, si cewek yang ujung di sana pun itu ikut berbalik badan, berjalan juga. Jadi si Mira berjalan ke sini, si cewek yang tadinya posisinya kayak gini, dia pelan-pelan balik kayak gini dan mendorong sesuatu. Jadi si cewek yang Mira lihat ada di sini dan dia ada di sini, mereka bareng-bareng jalan pelan-pelan saling mendekati satu sama lain. Mira nggak bisa ngelihat sosok itu dengan jelas karena jaraknya lumayan jauh. Tapi satu hal yang pasti, itu pasti perawat dari seragamnya yang dia pakai. Cuman yang Mira lihat dia ngedorong apa tuh dia nggak tahu. Yang jelas posisi badan si cewek itu lagi mendorong sesuatu. Tanpa pikir panjang, Mira pandangannya itu nggak bisa lepas dari sosok tersebut. Sampai Mira tiba-tiba terhenti langkah kakinya saat si cewek itu mulai berhadapan sama Mira. Wah, itu dia langsung. Tahu nggak apa yang dibawa sama si cewek itu? Bukan troli obat, bukan troli emergency or something or yang lainnya. Dia bawa keranda mayat. Si Mira yang tadinya positif thinking abis itu ya, yang dengan keberaniannya berani malam-malam jam 2 naik ke lantai 4 yang udah jelas-jelas itu nggak boleh, dia nggak bisa positif thinking lagi. Itu udah jelas-jelas keranda mayat yang dibawa sama si perempuan itu. Duh, gimana ya ngebayanginnya, kayak berangkar kasur di rumah sakit itu cukup berat loh, dan itu susah banget didorong buat sama satu orang, apalagi cewek. Itu kosong posisinya. Ini di dalamnya itu ada mayatnya, ada isinya, ada. Tapi bisa-bisanya kayak si cewek itu masih kayak enteng banget gitu ngedorong, kayak tanpa ban aja gitu ngedorongnya. Aduh, aku kalau misalnya jadi si Mira udah lari tuh kabur. Enggak, si Mira malah diem di situ. Si Mira diem di situ ngeliatin tuh cewek. Ngapain coba si Mira coba? Ih, kayak si Mira diem di situ. Dia nggak maju, nggak juga mundur gitu. Mungkin dia lebih kepenasaran kali ya, kayak dia belum yakin dengan apa yang dia lihat. Sampai akhirnya suasana makin mencekam. Mira tersadar kalau ternyata lampu yang awalnya redup itu perlahan mati satu persatu berbarengan dengan langkah kaki si perempuan itu. Si sosok perempuan itu yang dari depan itu. Bayang nggak? Awalnya si Mira masih berani, aduh, aku nggak habis pikir ini apalagi yang ditunggu si Mira gitu ya, udah se-creepy itu loh, dia masih diem di situ kayak ngapain gitu kan. Sampai ke satu titik si Mira gak sanggup lagi di situ. Tahu nggak? Dia ngeliat perempuan itu yang awalnya nunduk
Dia noleh ke si Mira. Awalnya nunduk gini, sambil bawa kan, ngedorong gini, krek, krek, krek gitu. Lambat laun tuh mukanya si perempuannya tuh kayak mulai pelan-pelan ngeliat si Mira. Si Mira mati ketakutan di situ. Karena apa? Yang dia lihat itu wajah si sosoknya tuh udah hancur, matanya hitam semua. Dan yang paling dia bikin dia shock tuh apa? Si cewek itu tuh, aduh, aku jadi ngebayangin. Senyumnya tuh lebar banget kayak, yuh, aku nggak berani. Aduh, kayak, wah, Mira, nyari penyakit banget sih nih orang. Si Mira nggak pikir panjang lagi, dia langsung lari, balik badan, lari itu ke arah lift. Sekencang mungkin, secepat mungkin. Pengen tuh ninggalin si perempuan itu gitu. Dia takut banget, pengen cepet turun aja, pengen cepet lari keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dia lari sekuat tenaga, pengen cepet sampai ke lift gitu. Tapi apa? Semakin cepat dia lari, semakin cepet juga itu suara keranda yang di belakang ikutin. Kayak dia lari cepet, si suara keranda ini yang di belakang tuh kayak krek gitu. Itu tuh kayak makin cepet juga ngikutin si Mira gitu kan. Wah, itu adrenalin si Mira makin terpancing kan, kayak aduh ini kenapa makin cepet gitu kan. Sampai di lift itu dia nggak berani ngeliat ke belakang lagi, tapi itu suara si keran tuh makin cepet, dekat si Mira nih di lift tuh kayak buka dong gitu kan, kayak ayo cepet buka, kenapa ini bisa buka gitu. Sampai akhirnya itu si lift kebuka, dia langsung masuk ke dalam, langsung mencet lagi biar cepet nutup itu si pintu lift. Dari dalam lift dia ngeliat si cewek itu udah dikit lagi sampai ke lift, tapi dia diem di situ. Dan yang bikin Mira kaget tuh, tahu nggak apa? Saat dia ngeliat keluar, bukan cuma sosok wanita itu yang dilihat, tapi banyak banget sosok-sosok lain di belakang si cewek itu yang ngeliat ke arah si Mira di dalam lift. Si Mira, dia udah nangis, udah astagfirullahaladzim itu apa? Ini tangan nih masih coba cepet mencet biar cepet tutup, tapi nggak ketutup itu si liftnya. Kayak sengaja banget itu liftnya dibikin ngebuka biar si Mira tuh tahu ngeliat ada mereka di situ. Kayak wah, Mira kapok sih. Kalau aku jadi kamu kapok sih, aku juga kayak. Dan satu hal yang pasti, yang selain penampakan itu tuh ya, dia ngeliat kantong mayat yang ada di keranda itu yang tadi didorong sama si perawat itu kebuka cuma sampai kepalanya doang. Dan itu pun bangun natap si Mira. Bayangin. Mira. Itu bener-bener kayak trauma sih. Aduh, aku aja nggak bisa ngebayangin Mira, kamu kok ya nyari penyakit sendiri kan, udah kayak gini aja jadi astagfirullah. Dari situ nggak mikir panjang sih Mira, besoknya langsung minta pindah asrama. Bodo amat mau bayar lebih mahal, kayak mau dia lebih boros, kayak mau gimana, kayak yang penting dia nggak mau ada di asrama itu lagi. Dia cerita ke yang lain, enggak, dia nggak mau ngomong sama siapa-siapa lagi. Saking terpukulnya itu dia sampai jatuh sakit di situ dia. Seminggu dia nggak kerja, seminggu dia nggak kuliah, nggak ngerjain tugasnya tuh. Dia cuma sakit aja di rumah, diem aja, dia masih shock dengan apa yang dialami.
Makanya, jadi orang tuh jangan suka nyari penyakit. Ngapa, Mir? Mir, astagfirullah. Sampai akhirnya ya lambat laun si Teh Neni sama si Teh Siska tuh nanya ke si Mira, nanya, Mir lo tuh kenapa? Lo kecapean apa gimana gitu kan? Neng kunaon? Kecapean tuh kumaha gitu kan? Cek si Teh Neni teh. Tuh teh, cuma si Mira cerita tuh dari situ habis ngalamin kejadian gini gitu kan. Nah, dari situ si Teh Neni tuh baru ngomong. Dulu sebenarnya itu gedung ruang perawatan juga. Lantai 4 itu sebenarnya adalah ruang isolasi. Cuman di gedung itu tuh pernah terjadi suatu kebakaran. Gitu. Sejak kebakaran itu, lantai 4 nggak pernah difungsikan lagi. Dan sebenarnya lantainya pun udah terbengkalai. Kalau misalnya kalian naik, maaf, kalau misalnya kalian naik ke lantai 4, pada kondisi nyatanya itu benar-benar kotor dan sangat terbengkalai. Tapi penampakan yang si Mira lihat saat malam itu luar biasa rapih dan bersih gitu kan. Padahal enggak, pada nyatanya itu lantai 4 tuh ya layaknya tempat terbengkalai lain. Gak ada rapi-rapihnya. Bahkan ada pun kasur-kasur yang udah masih ada di sana pun yang udah rusak gitu karena emang udah puluhan tahun gak difungsikan. Sejak malam kebakaran itu, lantai 4 nggak pernah difungsikan meskipun dalam catatannya diinformasikan bahwa nggak ada satupun korban nyawa yang diakibatkan dari kebakaran itu. Cuman nggak ada satu orang pun yang tahu kenapa lantai 4 itu disegel dan dilarang untuk dihuni, gitu aja. So, itu dia cerita dari Mira, teman kita. Gimana menurut kalian? Buat kalian yang punya cerita yang serupa kayak Mira, coba tulis di bawah. Pengalaman apa aja yang pernah kalian alamin di asrama mungkin, atau mungkin di rumah sakit mungkin. See you next video. Bye.